Halo Bapak dan Ibu Guru SD yang luar biasa. Selamat datang di sesi bedah materi kita. Hari ini, kita bakal ngeevaluasi ulang sebuah metode pengajaran yang pastinya udah jadi makanan sehari-hari kita di kelas. Bersama-sama kita akan ngebongkar kekuatan tersembunyi di baliknya. Yuk kita bahas tuntas tentang model seluler. Perjalanan kita hari ini terbagi ke dalam 5 bagian, mulai dari bagian 1 yaitu realita kelas tradisional kita, bagian 2 mengenal definisi model seluler, bagian 3 keuntungan keahlian dan pendalaman, bagian 4 tantangan yang perlu diperhatikan, dan terakhir praktek menetapkan prioritas materi. Oke, langsung aja kita mulai eksplorasinya. Bagian 1. Realita kelas tradisional kita. Nah, coba Bapak dan Ibu bayangkan rutinitas harian di kelas. Ingat-ingat lagi momen super sibuk waktu pergantian jam pelajaran dari pagi ke siang. Pastinya kalimat ini udah jadi lagu wajib kan? Sekarang simpan buku matematika kalian dan keluarkan buku IPA. Biasanya kalimat ini langsung disambut suara gemuruh anak-anak yang gerasah-gerusu bongkar tas, betul nggak? Ini realita banget. Tapi jangan salah, kita sama sekali nggak boleh ngeremehin model tradisional ini. Ada alasan yang sangat kuat kenapa gaya ngajar yang memisahkan mata pelajaran ini bisa awet banget dari generasi ke generasi. Bagian 2. Mengenal definisi model seluler. Buat paham kenapa model ini langgeng banget, kita kenalan dulu nih sama definisi resminya. Praktek keseharian ini sebenarnya disebut model seluler. Jadi, model seluler itu ibarat kita lagi ngintip lewat periskop kapal selam. Fokusnya super sempit, cuma ngarah ke satu titik. Dalam model ini, kalau kita lagi ngajar matematika, ya fokus murni ke berhitung dan logika. Nggak ada tuh dicampur-campur sama IPA atau bahasa Indonesia. Setiap pelajaran diperlakukan sebagai entitas yang berdiri sendiri, murni, dan punya standarnya masing-masing. Kita ngajarin semuanya secara terisolasi, tanpa ngerasa harus maksa nyambung-nyambungin antar pelajaran. Masuk ke bagian 3, keuntungan, keahlian, dan pendalaman. Nah, disinilah letak magicnya. Saya pengen nunjukin gimana model seluler ini sebenarnya adalah senjata rahasia buat ngebangun keahlian Bapak dan Ibu, apalagi guru SD yang dituntut nguasain banyak mata pelajaran. Sebagai guru SD, kadang kita kan ngerasa dituntut jadi pakar segalanya ya. Pagi ngajar pecahan, siangnya ngebahas fotosintesis, sorenya masuk ke ejaan bahasa. Beban ini berat banget kalau semuanya harus dipaksa nyambung satu sama lain. Nah, dengan memisahkan pelajaran pakai model seluler ini, Bapak dan Ibu punya kemewahan buat jadi ahli yang murni di momen tertentu. Kemurnian ilmunya terjaga dengan aman. Waktu jam matematika tiba, lepas aja topi guru bahasanya dan berubah jadi pakar matematika 100%. Ini ngebantu banget ngebebasin kita dari beban nyari-nyari benang merah antar pelajaran yang kadang kerasa nggak natural. Hasilnya, Bapak Ibu punya waktu, fokus, dan energi mental buat ngebahas satu materi secara jauh lebih mendalam, fokus ke konsep fundamentalnya, dan kerja lebih enak di zona nyaman keahlian tersebut. Dan yang lebih keren lagi, keahlian Bapak dan Ibu ini pada akhirnya ngasih cara pandang yang kaya banget buat anak-anak. Lihat deh kontrasnya di sini. Waktu jadi ahli matematika di kelas, Bapak Ibu lagi ngasih contoh nyata gimana sih ngelihat dunia dengan sangat logis dan analitis buat mecahin masalah. Terus selang beberapa jam, waktu beralih ke bahasa Indonesia, Bapak Ibu langsung berubah wujud jadi penggemar sastra yang penuh empati. Dengan berani menjaga batasan tiap pelajaran ini, kita sebenarnya lagi ngasih banyak lensa ke anak-anak buat melihat dunia. Dan hal terbaiknya, mereka bisa melihat secara langsung gimana ahlinya Bapak dan Ibu gonta-ganti lensa tersebut. Bagian 4. Tantangan yang perlu diperhatikan. Walaupun model ini sangat nguntungin dan memperkuat posisi kita sebagai guru, kita juga harus sadar kalau ada tantangan spesifik di pihak anak didik yang mesti kita antisipasi bareng-bareng. Coba bayangkan siswa yang nyeletuk kayak gini. Matematika itu bukan IPA. Ibarat divaksin aja, saya udah disuntik aljabar hari ini. Urusan saya udah selesai dengan itu. Terdengar lucu ya? Tapi aslinya ini semacam lampu kuning buat kita. Kalau nggak ada obrolan yang ngejembatanin antar mata pelajaran, anak-anak rentan banget ngelihat sekolah cuma sebagai deretan checklist tugas yang harus dilalui. Mereka sekedar mencoba survive dari jam ke jam, nyerap ilmu terkotak-kotak, dan membuangnya dari ingatan begitu bel bunyi. Konsekuensinya gini, tantangan paling berat buat siswa adalah mereka kayak dibiarkan sendirian nyusun puzzle pengetahuan di kepala mereka. Tanpa panduan eksplisit dari kita, kemampuan mereka buat transfer ilmu, misalnya nerapin logika matematika waktu disuruh baca data IPS, itu kemungkinannya kecil banget. Dan yang paling gawat, karena tiap jamnya guru fokus 100% mendalami materi masing-masing, anak-anak bisa gampang banget ketiban longsoran beban tugas kumulatif dari berbagai pelajaran dalam satu hari. Beban kognitif mereka bisa jadi bengkak luar biasa. Masuk ke bagian 5, praktik menetapkan prioritas materi.
Lalu gimana caranya ngatasin beban siswa ini tanpa harus ngorbanin kedalaman materi yang udah kita bangun? Yuk, kita bahas secara praktis untuk RPP Bapak Ibu sekalian. Nah, ini dia alat bantu andalan kita, lembar kerja model seluler. Pas Bapak Ibu lagi pusing ngadepin tumpukan standar kompetensi dasar yang seolah tiada akhir, kerangka kerja ini bakal ngebantu banget buat membedahnya secara terstruktur. Anggap aja kita lagi nyaring mana materi yang benar-benar esensial, ibarat memisahkan gandum dari skamnya. Cara pakainya simpel, ada 4 langkah praktis. Pertama, pilih satu mata pelajaran, misalnya IPA. Kedua, deretin semua topik di silabus. Ketiga, dan ini adalah kuncinya, lakuin penentuan prioritas secara mutlak. Peringkat paksa dari nomor 1 sebagai konsep yang paling fundamental sampai yang paling bawah yang kurang krusial. Di tahap ini, Bapak Ibu dituntut untuk tega memilih dan merelakan. Terakhir, langkah keempat, diskusikan daftar ini bareng rekan sejawat. Proses ngobrol ini dijamin bakal ngasah insting strategis Bapak Ibu supaya benar-benar cuma ngajarin apa yang berbobot dan otomatis mencegah longsoran materi yang nggak perlu. Coba kita resapi pemikiran keren dari salah satu rekan pendidik ini. Beliau bilang, saya memprioritaskan pemahaman fundamental atau dasar terlebih dahulu. Kemudian saya mencari topik yang dapat diberi bobot berbeda atau lebih ringan. Ketegasan dalam menentuin prioritas inilah yang jadi rahasianya. Kalau di kelas matematika SD misalnya, mastiin anak benar-benar paham konsep dasar perkalian itu jauh lebih penting daripada ngabisin banyak waktu buat ngehafal istilah geometri yang rumit. Dengan model seluler, Bapak Ibu bisa secara selektif ngelepas materi yang dangkal demi ngebangun fondasi pemahaman yang super kokoh. Sebagai penutup sesi kita, ada satu pertanyaan menarik nih buat Bapak dan Ibu bawa pulang dan renungkan. Bagaimana Anda akan menyeimbangkan kedalaman keahlian pengajaran Anda dengan beban kognitif siswa di RPP berikutnya? Manfaatin betul keuntungan dari model seluler ini supaya Bapak Ibu bisa jadi pakar yang mengajar secara mendalam. Tapi di saat yang sama, tetaplah bijak ngatur porsinya biar anak-anak nggak ngerasa tertimbun longsoran materi. Terima kasih banyak udah nyempetin waktu gabung di sesi bedah materi kali ini. Selamat merancang pembelajaran yang impactful dan sampai jumpa!